Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai penilaian prestasi kerja. Ya, kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu. Saya sudah terangkan definisi apa itu prestasi kerja. Jadi prestasi kerja itu pada dasarnya adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai, ya, oleh seorang pekerja atau unit divisi dalam sebuah organisasi dengan kemampuan yang ia miliki dan batasan yang atau parameter yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Sedangkan penilaian itu sendiri adalah proses mengevaluasi, ya, karyawan tenaga kerja dengan menggunakan parameter tertentu. Jadi dengan ada ukurannya, ya, makanya di materi ini saya tidak memberikan spesifik menilai prestasi kerja masalah parameternya, karena setiap perusahaan atau setiap organisasi mungkin berbeda parameternya. Misalkan antara hotel dengan perusahaan perdagangan atau dengan perusahaan jasa keuangan misalkan, atau perusahaan yang lainnya, itu berbeda. Sistem penilaiannya itu tergantung daripada tujuan perusahaan tersebut, ya. Nah, kemarin juga kita sudah bahas mengenai ada subjeknya, yaitu karyawan kalau subjeknya. Kalau objeknya itu adalah pekerjaannya, ya. Kalau penilai prestasi kerja itu adalah orang yang menilainya. Yang menilainya misalkan bisa jadi supervisornya, bisa jadi tenaga khusus yang ditunjuk oleh perusahaan dalam unit MSDM misalkan. Itu untuk menilainya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas manfaat, ya, penilaian prestasi kerja. Ya, kita sudah bisa membahas kemarin. Manfaat itu ada sekitar 6, ya, 6 manfaat, ya. Nah, sekarang kita akan membahas hari ini yaitu mengenai tujuan penilaian prestasi kerja. Ya. Apa sih tujuan penilaian prestasi kerja? Ya. Ada 3 tujuan di situ, yaitu tujuan administratif, tujuan informatif, dan tujuan motivatif. Jadi apa tujuan adanya penilaian prestasi kerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan? Yang pertama adalah tujuan administratif. Ya. Tujuan administratif adalah penilaian prestasi kerja sebagai penentu arah, ya. Yang di sini sebagai penentu arah untuk keputusan mengenai penempatan posisi jabatan, mutasi, dan kenaikan gaji. Jadi saya ulangi lagi, fungsi penilaian prestasi kerja, dengan adanya prestasi kerja, ya, dengan adanya penilaian prestasi kerja, nanti atasan atau pimpinan atau orang bagian yang berwenang atau orang yang berwenang terhadap penempatan posisi jabatan dan mutasi, sehingga dia bisa menilai. Nanti dengan adanya penilaian itu, nanti sebagai si pengambil keputusan itu bisa menempatkan di mana tenaga kerja itu posisinya, mutasinya kemana, dan kenaikan gaji. Jelas kalau ada kenaikan gaji itu biasanya harus jabatan, karena kemarin kita sudah bahas, ya, yang namanya kompensasi gaji atau salaries itu berdasarkan jabatan naik, maka gajinya juga ikut naik. Nah, jadi di sini dengan adanya prestasi itu bisa orang misalkan prestasinya bagus, dia akan menempati jabatan posisi yang promosi jabatan yang bagus karirnya, ya, mutasinya mutasi itu perubahan posisi yang tadi. Nah, jadi bagi perusahaan yang modern atau perusahaan yang profesional, itu biasanya penempatan posisi jabatan itu berdasarkan prestasinya. Misal begini, saya berikan contoh sederhana. Misalkan Anda di bagian sales. Ternyata di bagian sales ini prestasi Anda ini kurang memuaskan, ya, setelah dinilai. Maka bisa jadi posisi Anda ketika mutasi, posisi jabatan Anda di bagian sales itu Anda tidak cocok, ya. Maka Anda harus dipindah ke bagian lain. Oh, Anda berarti misalkan
pas Anda bagian administrasi depan komputer, ternyata prestasi Anda kerjanya lebih bagus. Nah, bisa jadi Anda cocok di bagian posisi jabatan tersebut. Itu contohnya. Kemudian adalah yang disebut dengan informatif, ya. Tujuan penilaian prestasi kerja secara informatif. Ya, apa informatif itu? Yaitu dengan adanya penilaian prestasi kerja dapat memberikan data-data tenaga kerja ke pihak manajemen yang membutuhkan. Jadi dengan penilaian prestasi kerja itu nanti akan menjadi pengambilan keputusan bagi pihak manajemen, ya, ketika dia mengambil keputusan. Misal kalau yang di atas mah keputusan mengenai posisi jabatan, ya, misalkan dia akan memberikan keputusan mengenai bentuk pelatihan apa sih yang cocok bagi karyawan misalkan. Nah, maka kalau penilaian prestasinya bagus, kurang misalkan jatuh, maka perlu adanya pelatihan-pelatihan tambahan atau pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja misalkan. Nah, itu adalah penilaian prestasi. Atau bisa jadi dengan penilaian prestasi perusahaan akan bisa mengevaluasi diri perusahaan bahwa karyawan-karyawan kita ini bagus atau tidak, sebab kualitas produk, ya, itu tergantung daripada kualitas prestasi karyawannya. Nah, itu informatif. Yang kedua motivatif, ya. Motivatif itu bagaimana cara terbaik untuk memotivasi pekerja. Jadi penilaian prestasi kerja bertujuan salah satunya untuk mengevaluasi dan menemukan cara terbaik untuk memotivasi para pekerja. Ini motivatif. Saya ini lagi di blok lagi ininya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi tujuan ketiga daripada penilaian prestasi kerja adalah motivatif, ya. Penilaian prestasi kerja bertujuan untuk mengevaluasi dan menemukan cara terbaik untuk memotivasi pekerja. Maksudnya begini, saya berikan contoh. Misalkan dalam suatu divisi hasil penilaian prestasi kerjanya buruk. Nah, ketika buruk ini, perusahaan itu kalau rata-ratanya nilainya jelek semua para pekerjanya, perusahaan atau pihak manajemen jangan langsung menyalahkan pekerja kalau rata-rata prestasinya buruk, kecuali 1-2 orang yang buruk prestasinya. Nah, itu perusahaan perlu mengevaluasi, ya. Dia tidak bisa langsung menyalahkan pekerja, tapi mengevaluasi. Dari evaluasi ini nanti bagaimana menemukan cara terbaik untuk memotivasi para pekerja. Jadi bisa jadi setelah Anda teliti ternyata dalam suatu divisi ada prestasi kerjanya tidak memenuhi target, bisa jadi kesalahannya kurang memotivasi para pekerja. Jadi ini bagaimana menemukan cara terbaik untuk memotivasi para pekerja. Oh, ternyata misalkan harus ada insentif, ya, atau misalkan harus ada punishment atau sanksi dan sebagainya. Nah, atau misalkan bagaimana memperbaiki situasi kerja, hubungan antar karyawan dan sebagainya. Nah, itu adalah tujuan motivatif dari penilaian prestasi kerja. Nah, di sini tentu ketika pekerja mengalami penurunan prestasi, maka manajemen harus berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja, ya. Nah, ini tentu untuk misalkan ketika prestasi kerja itu buruk, maka harus diadakan evaluasi dengan cara menemukan variabel masalah-masalah mengapa prestasi kerja itu menurun, ya. Di sini bisa beberapa upaya dilakukan manajemen adalah sebagai berikut. Satu, menetapkan rencana dan sasaran yang realistis dan spesifik. Oke. Jadi bisa jadi
tenaga kerja tidak mencapai prestasi yang diinginkan oleh perusahaan, ya bisa jadi sasarannya tidak realistis. Tidak realistis, sorry, bukan realitas, ini realistis, ya. Ya, jadi menetapkan rencana. Jadi prestasi kerja tidak tercapai bisa jadi karena prestasi kerja itu tidak realistis. Maksudnya begini, misalkan kita ingin meningkatkan penjualan sebesar 50% di tengah pandemi Covid misalkan. Bisa jadi itu sebuah rencana yang tidak realistis, ya, karena permintaan semua lagi menurun, ya, maka kemudian perusahaan membuat sebuah capaian yang tinggi. Itu sebenarnya perencanaan yang tidak realistis karena kondisi sekarang adalah kondisi yang tidak biasa-biasa, ya. Maka bisa jadi tidak tercapainya prestasi karena bikin sasarannya, di sini ada kata sasaran atau rencana, itu tidak realistis dan juga spesifik. Tidak spesifik itu artinya bahwa standar prestasi itu harus jelas capaiannya, harus jelas tolak ukurnya. Misalkan kalau ia penjualan itu adalah tolak ukurnya kenaikannya berapa persen, siapa segmennya. Nah, itu adalah spesifik, ya, lebih spesifik. Kemudian bisa jadi prestasi kerja menurun karena mempekerjakan orang yang salah dalam suatu jabatan, ya. Maka untuk memperbaiki prestasi kerja kita harus mengevaluasi kenapa sih bagian ini kok selalu tidak mencapai prestasi. Ya bisa jadi perusahaan adalah mempekerjakan orang yang tidak tepat, orang yang salah, ya. Nah, maka dari itu di awal itu perlu adanya yang namanya job analysis. Job analysis itu adalah untuk mencari right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Nah, maka dari itu untuk memperbaiki prestasi kita harus mengevaluasi dulu orang yang tepat tidak orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Nah, bisa jadi prestasi tidak tercapai supervisor atau manajer yang berwenang dalam kepada bawahannya, bisa jadi dia gagal mengkomunikasikan secara jelas sasarannya. Jadi parameternya itu bawahannya itu tidak tahu. Misalkan begini, parameter pelayanan dalam sebuah hotel adalah parameternya adalah misalkan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ketika atasan itu mengatakan pada bawahan kualitas pelayanan itu tidak jelas, ditangkap oleh karyawan itu tidak jelas, sehingga sasaran yang hendak dicapai oleh karyawan itu dia tidak tahu, tidak jelas, maka tidak mencapai prestasi yang diinginkan tadi. Nah, kemudian bisa jadi karyawan banyak yang berprestasi buruk, bisa jadi salah dalam memilih metode pekerjaan. Makanya perlu adanya metode, ya, cara untuk melakukan pekerjaan. Ini sebetulnya ada dalam teori Frederick W. Taylor, ya, bahwa pekerjaan akan efektif apabila dia bisa menemukan metode terbaik, ya, dalam melakukan pekerjaan tersebut. Misalkan dalam sebuah pabrik banyak karyawan melakukan keteledoran, kesalahan sehingga banyak produk yang cacat misalkan. Nah, bisa jadi itu adalah kesalahan pada metode. Maka perusahaan atau pihak manajemen harus mencari metode terbaik, ya, dalam melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah yang kelima, adalah untuk meningkatkan kualitas prestasi kerja agar penilaiannya bagus tidak buruk. Maka sumber dayanya harus diberikan seperti waktu, materi, tenaga, modal untuk melakukan pekerjaan. Misalkan begini, kita punya armada penjualan, tapi kalau kemudian diberi mobil yang banyak mogoknya,
Ya tentu ini juga bisa menghambat penjualan tersebut. Atau misalkan kita administrasi komputer, tapi ternyata komputer misalkan banyak yang rusak. Nah, maka sehingga tidak mencapai prestasi yang diinginkan tersebut. Ya, jadi memberikan sumber daya yang benar. Karena kalau waktu, ya bisa jadi kalau waktu itu misalkan kita ingin mencapai target penjualan tertentu dalam waktu misalkan 2 hari. Nah, bisa jadi itu tidak tercapai. Harusnya tercapainya misalkan 5 hari misalkan. Nah, itu juga memberikan sumber daya yang salah. Sebab sumber daya yang salah maka akan mengakibatkan prestasi kerja karyawan itu buruk. Selanjutnya adalah memberikan umpan balik. Umpan balik itu sebetulnya namanya feedback ya, atau dia melakukan evaluasi. Jadi ketika terjadi kesalahan pekerja-pekerja itu, maka ketika kita menilai ternyata banyak pekerjaan itu melakukan prestasi yang buruk, maka kita harus mengevaluasi feedback supaya kita terus memperbaiki prestasi kerja. Misalkan dalam satu supermarket banyak kasir melakukan kesalahan, banyak uang yang hilang misalkan. Nah, kita harus melakukan feedback. Mengapa ini terjadi? Apakah sistem pelatihannya, atau bisa jadi sistem komputernya yang salah, ya, atau hal-hal lain. Nah, maka kita perlu dalam memperbaiki prestasi kerja itu kita melihat hasil penilaian, ya. Dari hasil penilaian akan kelihatan kalau ternyata misalkan hasil penilaian buruk, apa yang menyebabkan hasil penilaian kerja itu buruk, ya. Selanjutnya adalah pemberian insentif yang layak. Oke, kemarin kita bahas di dalam kompensasi ya di bab sebelumnya, ya bahwa salah satu tujuan daripada pemberian insentif itu adalah untuk mencapai prestasi agar termotivasi para tenaga kerja itu mencapai prestasi. Itu tujuan insentif ya. Jadi insentif itu sifatnya ketika seorang tenaga kerja mendapatkan prestasi yang bagus, maka dia diberi insentif. Yang lainnya kalau tidak mencapai prestasi maka tidak diberi insentif. Maka di sini adalah pemberian insentif yang layak. Itu bisa memacu motivasi tenaga kerja dan bisa memperbaiki kinerja kerjanya sehingga nanti penilaiannya bagus. Nah, itu adalah beberapa poin mengenai upaya manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yaitu membahas A, yaitu itu dulu sistem dan metode penilaian prestasi kerja. Kita akan bahas sistemnya dulu ya. Dalam kalau saya berikan kolom-kolom mengenai penilaian prestasi kerja mungkin agak berbeda-beda ya dalam setiap perusahaan, setiap organisasi. Maka di mata kuliah ini saya hanya memberikan pondasi dasarnya saja. So di 2 tahun yang lalu juga ada mahasiswa dia membuat sistem informasi penilaian prestasi kerja. Jadi dia bikin kolom-kolom, di dalam kolomnya itu misalkan ada nama, misalkan ada terus kemudian nomor pokok pegawainya, kemudian juga ada absensi, kemudian adalah target penjualan yang dia diraih. Ini dia perusahaannya perusahaan sales ya, penjualan yang dia raih. Kemudian juga ada penilaian keluhan konsumen ya, konsumen itu disurvei suka tidak pada pegawai itu atau sales itu. Nah, dia membuat sistem informasinya. Nanti sistem informasi itu dia akan menghasilkan nilai untuk pekerja tersebut. Ada yang membuat itu. Jadi pasti ketika saya bikin tabel pasti bisa berbeda-beda. Misalkan antara yang jasa, perdagangan, produksi itu bisa berbeda-beda. Oke. Sistem penilaian prestasi kerja ada 2 elemen pokok ya dalam sistem penilaian prestasi kerja. Yang pertama adalah spesifikasi ya. 2 elemen pokok ini
yaitu yang pertama adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria memberikan penjelasan tentang prestasi kerja yang baik yang dapat dicapai. Jadi spesifikasi pekerjaan itu adalah eh, apa namanya eh, pekerjaan khusus yang harus dikerjakan oleh bawahan. Nah, nanti dia kriteria penjelasan prestasi kerja yang baik yang harus dicapai. Jadi si tenaga kerja itu ya dia harus tahu pekerjaannya, ya pekerjaannya tahu, dan capaian prestasinya harus berapa. Saya berikan contoh begini saja, misalkan saya punya standar misalkan untuk mata kuliah MSDM, misalkan mahasiswa minimal dapat 65 misalkan. Nah, itu namanya yang dimaksud dengan yang dapat dicapai. Ya, sama halnya dalam prestasi kerja, saya menargetkan penjualan adalah minimal 20%, minimal. Nah, itu yang dapat dicapai. Jadi, dia sudah bikin standar intinya. Itu adalah elemen yang pertama. Terus kemudian ada mekanisme, ya, mekanisme atau metode dalam pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai perbandingan antara prestasi parameter yang sudah ditetapkan. Jadi yang sistem yang kedua adalah mekanisme. Dia mengumpulkan informasi mengenai nanti membandingkan antara prestasi yang sudah diraih dengan parameter penilaian yang sudah ditetapkan. Apakah pekerja itu mencapai standar minimal yang sudah ditetapkan perusahaan, atau bisa jadi di atas, atau bisa jadi di bawah. Jadi yang kedua ini adalah dia membandingkan antara hasil dengan parameter. Berarti kalau ini perusahaan harus membuat standar penilaiannya dulu. Ya sama halnya begini. Untuk mahasiswa itu di wisuda misalkan dalam sebuah kampus, minimal ada standarnya, misalkan IPK-nya 2,0 misal. Nah, jadi di situ adalah sudah ada standarnya. Nah, itu mungkin hari ini kita bahas sampai di sini dulu, yaitu sistem penilaian prestasi kerja. Nanti minggu depan kita masuk ke dalam, masih dalam bab penilaian prestasi kerja. Minggu depan kita akan membahas masalah metode penilaian prestasi kerja. Ya, mungkin sampai di sini dulu kuliahnya. Nanti tugas nanti kita menyusul ya sebagai pengganti absen. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.